Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada orang pintar mengatakan, terasa sakit ketika aku harus melakukan sesuatu, tetapi menjadi mudah ketika aku menginginkannya. Mudah-mudahan siswa-siswi sekalian, belajar itu bukan keharusan, tapi merupakan keinginan dari dalam hatimu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada saat pembelajaran ini. Yang pertama, kamu mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ-organ tersebut. Yang ketiga, menjelaskan fungsi zat yang dihasilkan oleh kelenjar vesicula seminalis. Yang keempat, mengidentifikasi pembentukan sperma dan juga sel telur. Yang kelima, menerapkan konsep pembelahan meiosis pada proses spermatogenesis dan oogenesis. Yang keenam, menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Dan yang terakhir, menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Karena manusia memiliki dua jenis kelamin, maka kita akan bahas tentang organ reproduksi laki-laki dan juga organ reproduksi pada seorang perempuan. Yang pertama kita bahas adalah organ reproduksi yang terdapat pada seorang laki-laki. Silakan perhatikan gambar. Nah, yang ini adalah testis. Bentuknya bulat dan jumlahnya 2 atau sepasang. Kemudian testis ini akan fungsinya menghasilkan sperma dan juga hormon testosteron. Itulah fungsi testis. Kemudian biasanya testis ini akan mampu menghasilkan sperma pada saat seorang anak sudah berusia lebih kurang 13 atau 14 tahun, atau kita katakan sudah memasuki masa pubertas. Nah, kemudian hormon testosteron itu fungsinya merangsang pertumbuhan kelamin sekunder, ya, merangsang perubahan fisik pada seorang laki-laki. Nah, contohnya sudah mulai tumbuh kumis, sudah mulai tumbuh rambut di bagian tertentu, jakunnya sudah mulai kelihatan dan suaranya mungkin sudah mulai membesar. Nah, itu sebagai akibat pengaruh telah diproduksinya hormon testosteron pada seorang laki-laki. Kemudian ada bagian yang namanya kita sebut skrotum. Yang ini dia. Jadi kantung tempat testis itu namanya skrotum. Fungsinya untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Nah, jadi fungsinya menjaga suhu testis ini agar sesuai untuk memproduksi sperma. Kemudian ada bagian yang ini yang melekat pada testis. Ini namanya epididymis. Yang ini epididymis yang agak membesar. Nah, fungsinya tempat penyimpanan sementara sperma yang telah dihasilkan oleh testis ini tadi. Kemudian ada saluran yang panjang, terus
Nah, saluran yang panjang itu dari sini, ini namanya vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Ini epididymis, jadi dihubungkan terus, menghubungkan sampai uretra. Nah, itulah fungsi saluran vas deferens. Kemudian yang ini namanya kantung sperma atau kelenjar vesicula seminalis. Nah, nanti akan kita bahas khusus untuk vesicula seminalis, apa saja yang dihasilkan dan apa fungsinya. Kemudian turun ke bawah yang ini namanya kelenjar prostat. Ya, kelenjar prostat. Nah, kelenjar ini berfungsi menghasilkan cairan yang berwarna keputih-putihan, dan cairan yang berwarna putih ini bersifat asam. pH-nya lebih kurang 6,5. Sekali lagi, kelenjar prostat menghasilkan cairan yang berwarna keputih-putihan bersifat asam. Kemudian berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri yang terdapat pada saluran uretra. Ketika tadinya saluran ini dilalui oleh urin, maka urin ini harus, saluran itu sebelum sperma dikeluarkan, maka saluran urin ini harus bebas dari bakteri. Maka untuk membunuh bakteri yang terdapat pada saluran ini, itu adalah cairan yang dihasilkan oleh kelenjar prostat tadi. Kemudian di sini ada bagian yang agak membulat. Ini namanya kelenjar Kaufer ya. Kelenjar Kaufer ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Cairan atau lendir yang bersifat basah. Fungsinya menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Jadi menetralkan urin di sini yang tersisa. Jadi ketika kita buang urin, kalau masih ada tersisa, maka pH-nya dinetralkan oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar ini tadi, kelenjar Kaufer. Nah, itulah fungsi dari kelenjar Kaufer atau bulbureta. Kemudian bagian berikutnya, ya, setelah dihasilkan cairan tadi, maka dia akan memasuki bagian yang dikatakan uretra. Nah, sperma yang telah bercampur dengan cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar prostat, dikeluarkan oleh kelenjar Kaufer, maka itu dinamakan semen atau cairan mani, dan akan dikeluarkan melalui ini namanya uretra. Jadi uretra ini adalah saluran untuk mengeluarkan sperma keluar dari dalam tubuh. Sekaligus uretra ini juga tempat keluarnya urin. Nah, itulah organ-organ reproduksi yang terdapat pada seorang laki-laki. Nah, untuk memperjelasnya nanti kamu boleh lihat di sini testis, skrotum, vas deferens, epididymis, dan seterusnya. Nah, selain itu kamu dapat juga membaca di dalam buku paket yang sudah tersedia. Sekali lagi, nama organnya kamu harus tahu, sekaligus fungsinya juga harus kamu ketahui. Kemudian kita lanjut. Zat yang dihasilkan kelenjar vesicula seminalis itu ada zat yang bersifat basah, menetralkan cairan urin.
kemudian fruktosa, sumber energi utama atau sumber makanan bagi sperma. Kemudian ada hormon prostaglandin, merangsang kontraksi otot polos pada saluran reproduksi sehingga sperma mudah dipindahkan dari tempat penyimpanan ke oviduk atau organ reproduksi yang terdapat pada perempuan. Kemudian ada protein pembekuan, fungsinya untuk pembekuan atau koagulasi semen setelah terjadi proses koagulasi. Nah, itulah zat yang dihasilkan oleh kelenjar vesikula seminalis. Berikutnya, organ reproduksi pada seorang perempuan. Perhatikan gambar yang sebelah kiri tampak depan, yang sebelah kanan tampak samping. Nah, organ reproduksi pada seorang wanita terdiri dari bagian yang pertama yang ini namanya ovarium. Ini namanya ovarium. Nah, fungsi ovarium ini adalah menghasilkan sel telur dan juga hormon estrogen dan progesteron. Itulah fungsi dari ovarium. Nah, ketika seorang wanita sudah menghasilkan ovarium, itu biasanya terjadi pada usia masa-masa puber. Nah, pada masa puber, seorang wanita sudah mampu menghasilkan sel telur. Ketika sel telur ini telah lepas, itu yang kita kenal dengan istilah ovulasi. Berikutnya, ini ada bagian yang ini, yang memanjang ke sebelah kiri dan juga yang memanjang sebelah kanan. Jadi kalau kamu lihat gambar ini, ovarium itu ada dua, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Kalau tampak samping yang ini ovariumnya. Kenapa hanya satu yang kelihatan? Karena diibaratkan tubuh kita dibelah dua, menyamping. Ini ovarium. Sekali lagi, fungsinya menghasilkan sel telur dan juga hormon estrogen dan progesteron. Kemudian yang ini ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Ini fungsi namanya tuba fallopi atau oviduk. Fungsinya menyalurkan sperma dari ovarium menuju ke uterus atau rahim. Nah, ini rahimnya. Kemudian tuba fallopi atau oviduk atau saluran telur ini juga tempat terjadinya pertemuan antara sperma dan sel telur yang kita sebut zigot. Jadi di sini dia bertemu di saluran tuba fallopi. Nah, bagian ujungnya, kalau ini dikatakan bagian ujungnya, inilah yang disebut infundibulum. Nah, sedangkan bagian yang seperti jari ini dikatakan fimbriae. Fungsinya menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Nah, berikutnya yang ini namanya uterus atau rahim. Ini namanya uterus atau rahim. Nah, kemudian uterus atau rahim ini biasanya pada seorang perempuan yang tidak hamil itu ukurannya hanya 5 cm. Tapi kalau hamil bisa mencapai 30 cm. Nah, kemudian kalau rahim ini kita belah, maka ini dikatakan dinding rahim. Dinding rahim ini namanya endometrium. Endometrium ini berperan dalam pembentukan plasenta kalau ada embrio atau janin menempel berkembang pada rahim. Kemudian turun ke bawahnya, ini bagian ujung rahim yang agak menyempit, ini namanya serviks atau leher rahim. Nah, ini adalah vagina. Jadi kalau tampak samping,
yang vaginanya, yang ini. Nah, ini leher rahimnya, ini uterus atau rahim, ini tuba fallopi atau oviduct, dan ini adalah ovarium. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti boleh kamu baca ya, atau kamu simak melalui video ini. Fungsi organ reproduksi wanita mulai dari ovarium, tuba fallopi, uterus, vagina. Nah, dan yang lain lagi. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya kita akan bahas tentang spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Sperma pada seorang laki-laki itu dibentuk di dalam testis. Di dalam testis. Kemudian tepatnya di dalam bagian yang namanya tubulus seminiferus. Jadi ini berada di dalam testis seorang laki-laki. Nah, proses pembentukan sperma dimulai dengan peristiwa spermatogonium atau calon sperma yang bersifat diploid akan mengalami pembelahan secara mitosis. Sekali lagi, spermatogonium atau calon sperma itu bersifat diploid atau 2N akan mengalami pembelahan secara mitosis dan akan menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid. Kemudian, spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis, yaitu meiosis pertama, dan dihasilkan spermatosit sekunder atau N. Ingat kembali, kalau pembelahan pada pelajaran terdahulu, kalau mitosis pasti dia sifatnya adalah diploid, kalau meiosis sifatnya adalah haploid. Kemudian spermatosit sekunder ini akan membelah kembali melalui tahap meiosis kedua dan akan dihasilkan spermatid yang bersifat haploid. Nanti spermatid ini akan berkembang dan akan menghasilkan sel kelamin laki-laki yang kita sebut namanya sperma atau bersifat haploid N. Oleh karena itu, kamu harus ingat urutan proses pembentukannya. Sekali lagi, dari spermatogonium membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer diploid, kemudian spermatosit primer membelah secara meiosis pertama akan menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid, kemudian spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis kedua menghasilkan spermatid yang bersifat haploid. Kemudian spermatid ini akan berkembang dan akan menghasilkan sperma yang memiliki kromosom yang bersifat haploid. Itulah proses pembentukan sperma yang terjadi pada seorang laki-laki. Jadi dari satu sel akan dihasilkan 4 sel sperma yang bersifat haploid. Itulah proses pembentukan sperma atau spermatogenesis yang terjadi pada laki-laki, dan prosesnya terjadi di dalam testis, tepatnya di bagian tubulus seminiferus. Berikut kita akan masuk kepada proses pembentukan sel telur atau yang kita kenal dengan nama oogenesis. Nah, pembentukan sel telur ini diawali oleh oogonium atau calon sel telur bersifat diploid, akan mengalami pembelahan secara mitosis dan akan dihasilkan
oosit primer yang bersifat diploid. Kemudian oosit primer ini akan membelah secara meiosis pertama dan akan menghasilkan oosit sekunder yang bersifat haploid atau N dan juga menghasilkan badan polar yang bersifat haploid atau N. Kemudian tahap berikutnya, oosit sekunder akan mengalami pembelahan kembali memasuki tahap meiosis kedua. Akan dihasilkan ootit yang bersifat haploid dan juga badan polar 2 yang bersifat N atau haploid. Nah, badan polar 1 ini akan membelah secara meiosis kedua, akan menghasilkan badan polar polosit yang bersifat juga dikatakan haploid. Selanjutnya, ootit akan berkembang dan akan menghasilkan sel telur atau ovum yang bersifat N. Jadi perbedaannya, siswa-siswi sekalian harus memahami dari satu sel calon sel telur ini akan dihasilkan satu sel telur atau ovum dan 3 sel polar atau 3 badan polar. Tadi ketika pembentukan sperma, dari satu calon sperma akan dihasilkan 4 sperma yang bersifat haploid, tetapi kalau pada oogenesis, dari satu sel dihasilkan satu sel saja ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar. Itulah perbedaannya. Sekali lagi Pak ulang, prosesnya dimulai dari oogonium. Oogonium akan membelah secara mitosis, menghasilkan oosit primer. Oosit primer membelah secara meiosis pertama, menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1. Nah, kalau dia membelah secara meiosis, berarti sifatnya sudah haploid. Oosit sekunder berikutnya akan membelah menjadi ootit yang bersifat haploid dan juga menghasilkan badan polar 2. Badan polar 1 akan membelah secara meiosis 2 menghasilkan badan polar polosit atau N. Dan ootit akhirnya berkembang menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, itulah tahap-tahapan yang dilalui dalam proses pembentukan sel telur yang terjadi pada seorang wanita, dan pembentukan itu berlangsung di dalam ovarium. Berikutnya, penyakit pada sistem reproduksi. Bisa terjadi pada laki-laki dan juga bisa terjadi pada seorang perempuan. Nah, yang pertama, keputihan. Nah, ciri khasnya ditandai dengan keluarnya cairan kental yang warnanya putih. Keluarnya dari mana? Dari alat kelamin. Penyebabnya infeksi jamur Chlamydia trachomatis dan juga jamur Candida albicans, kemudian disebabkan juga oleh bakteri. Nah, ini bakteri Gardnerella vaginalis dan Trichomonas vaginalis. Nah, bagaimana mencegah supaya penyakit ini tidak terjangkiti di dalam tubuh kita? Maka kita harus senantiasa menjaga kelembapan alat kelamin. Yang kedua, penyakit yang sering terjadi pada sistem reproduksi adalah gonore atau kencing nanah. Nah, tanda-tandanya keluar nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil. Ini penyebabnya adalah infeksi bakteri. Nama bakterinya mana? Yang ini.
Neisseria gonorrhoeae. Pencegahannya menghindari kontak seksual dengan penderita. Yang ketiga, contoh penyakitnya sifilis atau raja singa. Nah, tanda-tandanya apa? Timbul luka pada alat kelamin, pada rektum, pada lidah atau bibir, tetapi tidak terasa sakit. Penyebabnya apa? Infeksi bakteri. Nama bakterinya Treponema pallidum. Ya, Treponema pallidum. Bagaimana cara mencegahnya? Hindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Itu harus kita hindari. Yang keempat, AIDS. Nah, sebenarnya AIDS ini bukan penyakit pada sistem reproduksi, tetapi penularannya terjadi pada sistem reproduksi. Nah, AIDS ini penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh. Berarti kalau orang terkena penyakit AIDS, maka sistem kekebalan tubuhnya akan rusak. Sehingga kalau ada bakteri, ada bibit atau kuman penyakit lain, maka si penderita ini tidak dapat kebal terhadap penyakit tersebut. Jadi lama-kelamaan penyakit akan bertumpuk di dalam tubuhnya. Penyebab AIDS itu adalah virus. Virus apa? HIV. Nah, kemudian bagaimana mencegahnya? Jadi mencegahnya ini banyak sekali. Yang pertama, jangan menggunakan jarum suntik secara sembarangan. Nah, ini sering terjadi pada remaja yang terpengaruh oleh lingkungan, kadang membuat atau menindik telinganya dengan tanpa mengikuti kaidah kesehatan. Jadi jarumnya dipakai oleh beberapa orang, padahal teman-temannya itu kita belum tahu apakah dia terjangkit virus HIV atau tidak. Oleh karena itu, hindari menggunakan jarum suntik. Yang kedua, bisa juga menghindari kontak seksual dengan penderita penyakit AIDS. Nah, itu cara yang baik untuk menghindari penyakit AIDS. Nah, berikut penyakit yang lain, herpes genitalis. Ya, tanda-tandanya timbul bintik-bintik seperti gambar ini. Timbul bintik-bintik yang berisi cairan di alat kelamin. Kadang bisa juga di sekitar dubur atau di sekitar mulut, dan ini terasa sakit. Nah, penyebabnya adalah virus herpes simplex tipe 2. Bagaimana upaya pencegahannya? Nah, hindari kontak seksual dengan penderita. Nah, yang berikut penyakit apa? Prostatitis. Tanda-tandanya terjadi inflamasi pada kelenjar prostat. Kemudian disebabkan oleh bakteri, ini dia, Escherichia coli. Atau bisa juga disebabkan bukan bakteri atau non-bakteri. Kemudian pencegahannya bagaimana? Kurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat. Contohnya, jangan duduk dalam waktu yang lama. Itu bisa menyebabkan penyakit prostatitis. Yang berikut, epididymitis. Tentu kalau epididymitis pasti terjadinya pada epididymis. Nah, bagaimana tanda-tandanya? Peradangan pada epididymis. Ini gambarnya, memerah, meradang, merah. Penyebabnya apa? Iritasi zat kimia. Kemudian bisa komplikasi prostatektomi, atau juga bisa disebabkan oleh bakteri coliform dan infeksi chlamydia. Jadi ini bisa juga menyebabkan terjadinya epididymitis. Kemudian pencegahannya bagaimana? Menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Jadi
Kalau Anda lihat, sungguh sangat banyak penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Yang Pak jelaskan tadi atau yang kita lihat di layar di video ini hanya beberapa bagian kecil penyakit yang sering muncul. Di samping itu banyak sekali penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi manusia. Oleh karena itu, jaga kesehatan. Hindari hal-hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya penyakit di dalam tubuh kita. Ada beberapa upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama mungkin untuk perempuan. Di antaranya mengganti pembalut sesering mungkin saat sedang menstruasi. Paling tidak 2 jam sekali atau 3 jam sekali. Jangan sampai 1 hari sekali. Yang kedua, menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Ini juga tidak baik. Kemudian yang khusus laki-laki, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Untuk laki-laki, melindungi testis selama beraktivitas, menghindari minuman beralkohol dan juga rokok. Nah, itu cara-cara upaya pencegahan yang dapat kamu lakukan sedini mungkin. Kalau ini dapat kamu lakukan, mudah-mudahan kamu tetap sehat ke depan. Mungkin itu saja materi yang dapat Pak sampaikan pada hari ini. Sekali lagi Pak ingatkan, kuasai tujuan pembelajaran yang di awal sudah Pak sampaikan. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sehat selalu, dan tetap semangat. Jadikan belajar bukan keharusan, tetapi belajar itu adalah keinginan kita. Sukses akan menanti siswa-siswi sekalian.